Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Maaf saya kehadirannya pada Zoom meeting pada malam hari ini. Kita mulai saja karena biar tidak terlalu malam. Pada kali ini kita akan mendiskusikan tentang relationship dalam perspektif PR. Kita akan memilih bersentuhan tangan atau akan tetap seperti kita lazimnya mengirimkan pesan via WA, apa kita lebih mengutamakan emoticon dan apa perbedaannya? Karena dalam beberapa jurnal yang saya baca dan beberapa artikel tentang PR bahwa tren di tahun 2006 adalah kembalinya komunikasi yang lebih mengutamakan sentuhan, yaitu sentuhan tangan, sentuhan personal, sentuhan perasaan, sentuhan hati, ataupun lebih ke arah tatap mata. Karena orang sudah terlalu jenuh dan terlalu hektik di dunia digital sehingga mereka butuh keluar dan membutuhkan hubungan hubungan antar sesama manusia yang bersifat langsung. Dan bagaimana dalam dalam perspektif PR termasuk dalam kajian etika profesi PR. Kita ketahui apa itu sebenarnya hubungan. Kalau di dalam artikel yang pernah saya baca yang dari penelitiannya Dozer itu berkatakan bahwa relationship are a central of public relation practice. Jadi inti dari public relation itu adalah relationship. Jadi dia adalah menjalin hubungan. Karena itu kan disebut dengan public relation. Jadi relation itu sebenarnya menjadi utama atau menjadi hal utama di dalam PR gitu kan. Dan itu uniquely contribute to organization effectiveness dan itu menunjukkan bagaimana hubungan itu bisa mengefektifkan, mengefisienkan ataupun menjadikan sebuah organisasi itu menjadi sukses. Kita ketahui gitu kan, banyak organisasi ataupun banyak institusi itu mengalami kehancuran, reputasinya melemah dan lain sebagainya itu karena pengelolaan relationship yang kurang. Jadi tugas seorang PR, tugas institusi PR baik di suatu departemen ataupun suatu agensi itu adalah membangun itu kan relationship, bukan hanya relationship yang bersifat ke publik. Jadi orang itu menganggapnya bahwa PR itu urusannya hanya keluar gitu kan, urusannya ke publik, ke pemerintah, ke stakeholder, ke investor dan lain sebagainya. Tapi tidak demikian juga bahwa PR itu juga membangun relationship dalam internal. Jadi ada namanya internal communication. Jadi komunikasi yang internal di dalam suatu organisasi dan itu juga menjadi tanggung jawab PR. Selama ini kan komunikasi yang bersifat internal itu umumnya di dalam suatu korporasi itu menjadi tanggung jawab HR ya atau HRD ataupun bagian human resource, tapi tidak demikian. Jadi ketika bagaimana gitu kan seorang PR itu menjalin hubungan gitu kan, menjalin hubungan ketika ketika di dalam ya kan, ketika di dalam suatu organisasi akan memilih dia tetap gitu kan memperhatikan digitalisasi ataupun dia menggunakan hybrid menggunakan digitalisasi dengan beberapa pertemuan offline ataupun pertemuan tatap muka dan lain sebagainya. Kombinasi-kombinasi itu kemungkinan itu kan akan menjadi tren di tahun 2006 dan tahun-tahun berikutnya. Kemudian ini ada salah satu salah satu pendekatan gitu kan seperti yang diungkapkan oleh Public Relations Society of America itu kan dia mendefinisikan bahwa public relation dalam pendekatan relationship atau relasional, yaitu public relation is a strategic communication process. Jadi public relation itu merupakan komunikasi strategis. Jadi suatu proses jadi bukan bukan hanya hasil. Jadi seorang PR itu hasilnya itu bukan hanya press release, hasilnya bukan berarti campaign, hasilnya bukan berarti poster, tetapi itu merupakan suatu proses. Jadi metrik penilaian public relation itu adalah suatu proses dari awal hingga akhir yang ditujukan untuk build mutual beneficial relationship between organization and their public. Jadi ini penekanan dari PRSA, itu salah satu organisasi yang cukup populer di Amerika, itu menekankan bahwa bagaimana hubungan antara organisasi atau institusi itu dengan publik mereka, dengan masyarakat mereka itu terjalin gitu kan. Dan itu menjadi tanggung jawab utama PR. Dan itu ketika proses itu terjadi,
di mana di dalam proses itu bukan hanya fokus kepada hasil semata, ya, tetapi bagaimana upaya untuk menjalin dalam hal ini itu keberlanjutan. Jadi kontinuitas itu terus-menerus. Jadi ketika seorang seorang apa ya, seorang PR di suatu institusi lebih baik itu kan adalah dia akan dipertahankan oleh organisasinya itu akan bekerja dalam waktu cukup lama, misalnya 5 tahun atau 10 tahun, bukan berganti tahun atau hanya mengandalkan kontrak gitu kan. Jadi lebih bersifat jangka panjang karena di situ ada upaya untuk membangun membangun trust, upaya untuk membangun awareness, untuk membangun loyalitas, untuk membangun istilahnya membangun legacy. Selanjutnya itu ada beberapa dimensi seperti diungkapkan Bruning dan Golloy itu diungkapkan ada lima dimensi yang umum dikenal berkaitan dengan relationship di dalam PR, yaitu bersifat anthropomorphism. Jadi ini adalah suatu pendekatan di mana PR itu lebih mengutamakan sentuhan secara langsung, ya, sentuhan secara langsung. Dalam arti sentuhan secara langsung itu ialah tatap muka, dia bersalaman, dia berjabat tangan, dia berkunjung dan lain sebagainya. Jadi ketika banyak kasus itu kan, misalnya ada suatu demonstrasi, ada suatu kasus, maka pertemuan secara langsung, permintaan maaf secara langsung itu akan lebih efektif dan akan lebih terasa dibandingkan permintaan maaf melalui video yang diupload di Instagram dan lain sebagainya. Karena anthropomorphism itu merupakan suatu pendekatan yang menunjukkan bahwa manusia itu selalu membutuhkan empati, manusia itu selalu membutuhkan simpati, manusia itu selalu ingin dimengerti, gitu kan. Begitu juga masyarakat ketika misalnya kita melihat dari perspektif komunikasi bencana itu, ketika terjadi suatu bencana di Aceh, Tamiang misalnya, atau Sumatera Barat dan Sumatera Utara, ketika di situ pemimpin itu tidak hadir, masyarakat tidak hadir, gitu, misalnya institusi pemerintah maupun institusi swasta itu tidak hadir, maka itu kan maka masyarakat di sana yang menjadi korban itu akan merasa suatu kehilangan dan akan terkikis transparansi ataupun kepercayaannya kepada pemimpin ataupun sektor-sektor lain. Tetapi kalau di situ pengusaha hadir, datang langsung, kemudian pemimpin juga datang langsung, menemui mereka, bersama mereka, makan bersama dan lain sebagainya, akan terjalin suatu empati. Itu anthropomorphism dan itu masih sangat diperlukan. Tapi ketika itu yang datang itu hanya bantuan aja, pakaian bekas misalnya, hanya mie instan dan lain sebagainya, akhirnya itu kan dikeluhkan oleh masyarakat di korban bencana tersebut. Kemudian itu dimensi lainnya adalah professional benefit atau expectation. Jadi ketika dimensi itu kan relationship itu pasti akan selalu menghasilkan ekspektasi. Itu sama seperti ketika seorang cowok itu kan memberikan perhatian berlebihan kepada seorang kawannya yang cewek itu kan di kelas, misalnya membantu mengerjakan tugas bersama, mengantar nonton film bersama atau nongkrong di kafe bersama, tanpa adanya si cowok itu mengungkapkan rasa cinta ataupun rasa 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 sentuhan yang bersifat kasih sayang, maka itu tetap akan menimbulkan ekspektasi. Demikian juga itu dalam dunia profesional. Jadi ekspektasi hubungan itu akan terus meningkat. Seorang manajer yang dekat dengan direkturnya dan membangun hubungan komunikasi yang lebih baik itu cenderung akan lebih disukai dibanding manajer itu yang cenderung hanya bersifat diam dan tidak aktif gitu. Karena walaupun istilahnya sentimen sentimen menjilat, sentimen sentimen permainan dan lain sebagainya, tetap tetap itu menjadi efek negatif. Tetapi dalam profesionalitas itu menjalin hubungan itu menjadi suatu hal yang utama dan kadang-kadang itu bisa dimulai dari personal komitmen. Personal komitmen itu bagaimana istilahnya seseorang PR itu juga harus membangun circle-circle-nya, ya. Circle-circle-nya itu bukan hanya circle di dalam korporasi itu tersebut, tapi juga circle-circle di luar. Circle-circle di luar itu misalnya ketika seorang PR itu memiliki jaringan bagus gitu kan, misalnya di kalangan diplomat, ya, di kalangan diplomat dia dekat dengan misalnya ya PR bekerja di sebuah institusi perguruan tinggi, ya. Misalnya PR itu memiliki
memiliki circle yang bagus di kalangan para diplomat. Dia dikenal dengan diplomat Amerika, Prancis, misalnya diplomat-diplomat negara Arab dan lain sebagainya. Dan itu menjadi circle-nya. Ketika misalnya bosnya atau rektornya meminta kerjasama dengan institusi asing, maka si PR tersebut yang sudah memiliki circle yang bagus, memiliki persahabatan bagus dengan para diplomat, dia akan menghubungi secara personal. Jadi apa istilahnya pendekatan personal itu justru akan lebih lebih apa namanya lebih aktif lebih lebih mengena seperti seorang PR yang dekat dengan jurnalis, seorang PR yang dekat dengan pemimpin redaksi itu akan lebih mudah nitip istilahnya, menitip ataupun mengirimkan press release dibandingkan PR yang tidak kenal dengan mereka ataupun PR-PR yang dekat dengan influencer, dengan YouTuber itu juga akan lebih mudah ketika mereka akan meminta bantuan untuk itu kan menjadi influencer untuk mengangkat topik-topik tertentu. Dalam selanjutnya itu dimensi lainnya itu community improvement. Jadi ketika memiliki hubungan tentunya itu customer apa istilahnya ya corporate social responsibility-nya itu akan lebih lebih nyata karena kan community community itu juga bisa berkaitan dengan pasar pasar celuk ceruk pasar ataupun bagaimana ketika orang itu akan membangun suatu apa ya branding untuk melekatkan pada suatu komunitas-komunitas tertentu. Seperti halnya misalnya saya itu aktif misalnya di Brionesia. Brionesia itu komunitas pengguna Brio karena saya memiliki Brio dan lain sebagainya dan saya itu juga didekati itu kan banyak PR dari Honda dan lain sebagainya untuk istilahnya apa ya aktif dan lain sebagainya mempromosikan mobil-mobil Honda lainnya. Begitu juga ketika saya aktif di beberapa komunitas yang lainnya gitu itu suatu pemisalan ya suatu misal. Kemudian ada juga comparison of alternatif bagaimana dalam membangun hubungan itu hubungan seorang PR itu akan memiliki banyak alternatif untuk bisa memilih A, B, C dan D. Jadi tidak 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 memiliki pilihan yang sempit. Dimensi lainnya ketika ketika hubungan itu berkembang, ini ada suatu teori yang berkaitan dengan relationship yaitu Organization Public Relationship (OPR) ini salah satu teori yang terus berkembang itu terutama dikembangkan oleh Junik dan Huang itu diungkapkan oleh mereka itu bahwa di dalam dimensi dimensi relationship itu ada faktor lainnya terutama itu kan tujuan untuk membangun trust ya kepercayaan itu adalah hal yang utama. Sama seperti ketika teman-teman berpacaran gitu kan, tidak selingkuh, tidak memiliki idaman lain dan lain sebagainya. Jadi itu faktor trust. Jadi dalam sebuah perusahaan itu juga trust. Trust itu bisa diukur. Salah satunya ukurnya dengan analisis sentimen sentimen negatif baik di media sosial ataupun di media massa. Kemudian kontrol mutuality. Kontrol mutuality itu bagaimana sebuah korporasi atau sebuah institusi baik pemerintah maupun swasta dimanapun itu akan memiliki hubungan yang sangat 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 simbiosis mutualisme jadi saling menguntungkan ketika institusi tersebut tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat tidak memberikan keuntungan bagi customer maka ya pilihannya itu adalah maka relationship-nya ada yang salah karena itu relationship itu harus harus dijalin ataupun harus di harus di apa namanya harus di terus terus dilakukan. Kemudian ada satisfaction. Jadi ke satisfaction ada kepuasan. Jadi itu ketika misalnya teman-teman kuliah itu juga ada survei kepuasan terhadap dosen, kepuasan terhadap pelayanan mahasiswa, kepuasan terhadap kampus sama seperti customer itu juga seperti ada kepuasan itu bisa diungkapkan, kekecewaan itu bisa dalam review dan lain sebagainya. Kemudian komitmen itu sama yang terjadi, kemudian ada goal attainment. Goal attainment adalah tujuan yang memang hendak dicapai. Ini adalah ada tambahan yang menarik itu adalah bahwa ada dimensi phase. Jadi dimensi phase. Jadi dimensi phase ini menunjukkan bahwa relationship itu menunjukkan bahwa suatu korporasi, suatu perusahaan itu harus tetap hadir. Minimal ketika di Instagram itu dia postingannya update 3 hari sekali, 2 hari sekali, di YouTube 2 hari sekali, 3 hari sekali. Jadi ada kontinuitas. Ketika bisa setiap hari itu kan menjadi lebih baik. Jadi phase. Jadi istilahnya phase itu harus diselamatkan. Jadi phase itu harus selalu ditampilkan. Jadi karena itu menyangkut tentang suatu eksistensi di dunia digital. Face itu juga harus ditampilkan ketika suatu korporasi itu kan misalnya dia menghadiri suatu pameran itu juga menunjukkan bahwa suatu korporasi itu akan hidup dan akan terus ada. Selain itu adalah salah satu tren yang lain itu adalah guangxi. Bagaimana relationship itu akan membangun
relasi, ya, membangun networking. Kita ketahui bahwa misalnya lamaran pekerjaan itu hampir 80% perusahaan, mungkin lebih mungkin ataupun kurang. Jadi dalam obrolan di HR itu di sharing itu bukan melalui media sosial, di sharing bukan melalui koran ataupun lembaga atau lembaga pencari kerja, tetapi di sharing melalui orang ataupun kalangan internalnya. Jadi misalnya suatu kampus memiliki di alumni A itu kan, maka dia akan di perusahaannya akan mengadakan lowongan membuka lowongan kerja, maka si A itu akan mengalirkan itu kan istilahnya mengumumkan lowongannya di grup-grup di adik kelasnya, di alumninya ataupun di kampusnya. Dia tidak akan membuka keluar. Jadi ini kan menunjukkan faktor relasi. Jadi relasi itu menjadi suatu hal yang sangat penting, termasuk juga di dalam bisnis ataupun politik ataupun lainnya. Tujuannya ini kan juga berkaitan dengan tujuan. Jadi tujuan utamanya itu adalah bagaimana itu kan memprioritaskan tujuan organisasi itu dalam hubungan itu bisa tercapai. Selain itu adalah kontrol komunikasi dalam hal ini itu untuk mendeteksi bahwa brand kita tetap terjaga dengan baik, itu reputasi kita juga akan terpelihara dengan baik. Tujuan lainnya itu seperti diungkapkan Damon dan Hodge itu adalah bagaimana gitu kan menciptakan makna. Tetap makna itu akan menjadi penting karena orang akan melihat bahwa suatu produk ketika dia membeli suatu produk bukan hanya misalnya makanan akan merasa kenyang, tapi di situ ada rasa, dia ada experience gitu kan. Halnya ketika di dalam politik, ketika seseorang akan tampil, seseorang presiden ataupun kepala pemerintahan ataupun kepala daerah itu akan tampil ke publik gitu kan, dia juga berusaha akan menciptakan makna kehadiran, tetapi makna perhatian, termasuk juga di dalam upaya makna untuk membangun simpati dan loyalitas. Kemudian ada juga reinforce challenge norms. Jadi untuk menghadapi berbagai tantangannya misalnya kalau untuk korporasi membuka pasar yang baru, untuk membuka pasar-pasar baru di daerah lain, kemudian untuk meningkatkan keuntungan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dengan digital relationship? Kalau digital relationship itu secara umum itu kan penggunaan penggunaan digital ya, penggunaan digitalisasi baik media sosial maupun AI ataupun AI ataupun machine learning dan lain sebagainya yang sudah diadopsi oleh organisasi ataupun masyarakat secara luas. Dan tentunya ini mengubah gitu kan hubungan yang biasanya salaman, kemudian senyum dan lain sebagainya saling sapa itu akan berubah di ranah digital. Kemudian bagaimana digital relationship itu umumnya itu kan bahwa digital relationship itu akan berupaya meningkatkan kohesi, berusaha meningkatkan kolaborasi dan meningkatkan produktivitas untuk meningkatkan efektivitas. Dalam kenyataannya memang seperti itu, ada yang sebagian seperti itu, ada yang sebagian tidak. Dan itu tergantung kepada jenis bisnisnya, jenis korporasinya, atau institusinya. Tetapi digital relationship ini umumnya itu hanya sekarang, saat ini, ataupun ke depannya itu hanya sebagai support, hanya sebagai pendukung. Tetapi di beberapa bidang lainnya, seperti bidang teknologi dan lain sebagainya, tentunya akan lebih dominan di mana digital itu ketika pegawai tidak perlu berkantor, orang atau bekerja bisa dari rumah ataupun bisa dari mana saja. Tetapi dalam korporasi tertentu yang misalnya pariwisata, hotel, atau konvertasi mesinnya pabrik, tetap saja kehadiran karyawan itu masih tetap diperlukan. Kemudian, apakah digital relationship itu menjadi solusi? Jawabannya tetap akan menjadi solusi karena bagaimanapun itu kan digital itu akan meningkatkan transparansi dan engagement gitu kan. Kemudian ini dikaitkan dengan etika karena kita ada di pendiskusi etika, bagaimana dengan digital relationship itu dikaitkan dengan etika, bahwa dalam relationship itu adalah upaya menghadiri miskom. Kita ketahui ketika kita mengirimkan pesan melalui WhatsApp, mengirim pesan melalui email, cenderung akan bisa upaya untuk terjadinya miskomunikasi atau kesalahpahaman gitu. Sehingga diperlukan suatu hal yang detail dan lengkap gitu ya. Jadi tidak setengah-setengah. Kemudian itu tidak sesuai ekspektasi. Kita ketahui ketika kita misalnya menggunakan aplikasi kencan, ketika misalnya kelihatan wajahnya cantik dan lain sebagainya, tetapi ketika kita bertemu tidak cantik dan tidak ganteng, itu kan juga menjadi suatu masalah. Demikian juga di dalam
bisnis. Ada jarak. Jadi ketika kita Zoom seperti ini kan juga ada jarak ya. Maka senyum senyum kemudian saling sapa itu juga menjadi upaya untuk solusi untuk mengatasi kesenjangan jarak tersebut. Kemudian tidak ada sensasi. Jadi sensasinya kan tidak sentuhan, jadi sehingga diperlukan suatu joke ataupun humor-humor yang lucu. Kemudian ada breakdown. Breakdown itu misalnya putus internet ataupun komunikasinya terputus sehingga diperlukan supaya upaya untuk saling sapa keberlanjutan, hey apa kabar, assalamualaikum dan lain sebagainya. Kemudian dalam loyalitas di digital juga tidak ada loyalitas, maaf, di digital juga cenderung tidak ada loyalitas, tidak ada saling mengingatkan gitu kan. Validasi, jadi validasi ini bisa dilakukan dengan like dan subscribe. Saya kira itu. Jadi saya sudah melihat beberapa tugas akhirnya. Teman-teman terima kasih yang sudah mengumpulkan. Bagi teman-teman yang belum silakan mengumpulnya nanti dalam minggu ini ataupun minggu depan akan saya lihat satu persatu. Mungkin ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup aja. Terima Nggak kasih. ada, Kak. Iya, terima kasih banyak. Jika tidak ada, silakan bertanya via WA personal atau di WA. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.